Assalamualaikum, ketemu lagi dengan belajar bersama Mutiara. Baca cerita lagi yuk. Judul cerita kita kali ini adalah Fau si Pelompat Batu. Buku ini adalah bacaan yang disarankan oleh mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 2 SD bab 4, yang judul babnya adalah Keluargaku Unik. Dan setelah membaca cerita ini, kita akan mengisi jurnal membaca. Yuk, disimak videonya agar kita bisa mengisi jurnal membaca ini. Nando berkunjung ke Teluk Dalam, Pulau Nias. Fau, anak tetangga pamannya, selalu bermain lompat tali. Nando merasa geli. Lompat tali itu kan permainan anak perempuan. Bersama Fau dan Paman Zega, Nando menyaksikan atraksi lompat batu. Wah, mereka hebat sekali bisa melompat batu setinggi itu. Ternyata setelah besar nanti, Fau ingin menjadi pelompat batu. Itu makanya dia sering bermain lompat tali. Apa alasannya ya? Sekapur sirih. Kepulauan Nias berada di sebelah barat Pulau Sumatera. Daerah ini dikelilingi lautan yang sangat luas. Walau terpisah dari Pulau Sumatera, Nias termasuk bagian dari wilayah Sumatera Utara. Selain dikenal dengan pantai serta ombaknya yang indah, Nias juga terkenal dengan fahambo batu atau lompat batu. Untuk menjadi seorang pelompat batu tidaklah mudah. Mereka sudah berlatih sejak kecil hingga bertahun-tahun. Itu pun tidak menjamin kelak mereka menjadi pelompat batu. Akan tetapi, anak laki-laki Nias tidak lantas menyerah. Mereka ingin melestarikan budaya yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. Seperti semangat Fau yang berada dalam cerita buku ini. Binjai, Mei 2019 oleh penulisnya T. Sandi Situmorang. Sebelum ke cerita, kita pahami dulu yuk catatan yang ada pada buku ini. Ya ahau, dalam khas masyarakat Nias, mereka saling mengucapkan ya ahau ketika bertemu. Tradisi, sesuatu yang telah dilakukan sejak lama hingga menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok. Atraksi, pertunjukan, atau tontonan yang sangat menarik perhatian. Tari perang bercerita tentang perang antar desa. Tarian ini berhubungan dengan lompat batu. Wisatawan, seseorang yang melakukan perjalanan dari rumahnya untuk bersenang-senang. Melestarikan, membiarkan tetap seperti semula. Budaya, suatu cara hidup yang diwariskan kepada keturunannya. Ya ahau, dengan luas wilayah 5.625 km persegi, Pulau Nias merupakan pulau terbesar di antara jajaran pulau-pulau di pantai barat Sumatera. Lautannya berhadapan langsung dengan Samudra Hindia. Penduduk Pulau Nias berjumlah sekitar 1.900.000 jiwa. Sebagian besar dari mereka adalah suku Nias. Fau si pelompat batu. Paman mengajakku berlibur ke Teluk Dalam Pulau Nias. Sudah 2 tahun Paman mengajar di sana. Tetangga Paman punya anak lelaki. Dia bermain lompat tali di samping rumahnya. Sesekali ayahnya datang memberi semangat. Ayahnya mengangkat jempol bila dia berhasil melompat tali. Aku tersenyum geli. Bukankah lompat tali biasa dimainkan oleh anak perempuan? Besoknya, anak itu bermain lompat tali lagi. Paman, kenapa dia selalu bermain lompat tali? Aku menatap Paman. Tanyalah sendiri padanya, Nando, jawab Paman. Aku tidak mengenalnya. Kau bisa mulai dengan mengajaknya berkenalan, kata Paman. Namanya Fau Masi. Fau, kenapa kau selalu bermain lompat tali? Tanyaku. Aku sedang latihan, jawab Fau. Latihan apa? Aku bertanya bingung. Besok,
Aku dan ayahku mau ke Bawo Mataluo. Kau boleh ikut biar kau tahu aku latihan apa. Nah, kita sudah sampai, kata Paman Zega, ayah Fau. Tempat apa ini? Aku menatap anak tangga di hadapan kami. Tempat atraksi lompat batu, sahut Fau. Kau tahu lompat batu, Nando? Paman Zega menatapku. Aku menggeleng. Lompat batu ini tradisi laki-laki Nias. Setiap desa dilindungi dengan pagar batu yang tinggi. Laki-laki harus bisa melompat batu itu supaya dia bisa melindungi desanya atau menyerang desa lawannya. Aku menatap batu di tengah lapangan. Batu itu setinggi pintu rumahku. Setinggi batu itu, Paman? Paman Zega mengangguk. Laki-laki pelompat batu akan menjadi kebanggaan keluarganya. Fau menambahkan, kok bisa? Bisa melompati batu berarti ia sudah dewasa. Bisa menjalankan tanggung jawab. Paman Zega menjelaskan. Dan pemberani. Fau tersenyum lebar. Aku jadi tidak sabar ingin segera menyaksikan atraksi lompat batu. Setelah pertunjukan tari perang, atraksi yang ditunggu-tunggu pun tiba. 6 lelaki bergantian melompati tumpukan batu. Penonton bersorak setiap mereka berhasil melakukannya. Wah, mereka hebat ya, kataku bersemangat. Fau mengangguk. Kelak aku yang berada di situ. Aku tertawa kencang. Kenapa tertawa? Fau menatapku. Kau selalu bermain lompat tali. Mana bisa melompati batu setinggi itu? Untuk latihan memang pakai tali atau bambu, kata Fau. Aku masih tertawa, teringat Fau bermain lompat tali di samping rumahnya. Kau tahu kenapa Fau berlatih pakai tali karet? Tanya Paman Zega kepadaku. Aku menggeleng. Bayangkan kalau Fau latihan pakai batu. Bila tidak bisa melewati batu, kakinya akan terluka. Benar juga ya. Aku mengangguk mengerti. Nanti aku latihan pakai batu kok, ujar Fau bersemangat. Kapan kau jadi pelompat batu sungguhan? Masih lama, sahut Fau. Kau akan sudah besar nanti. Wah, lama juga ya. Memang. Sekarang, ayo kita berfoto dengan pelompat batu. Fau mengajakku. Dalam perjalanan pulang, aku tidak melihat pagar batu yang mengelilingi desa. Paman, di mana pagar batunya? Tanyaku. Yang Paman sebut tadi terjadi pada zaman dulu. Tidak ada lagi pertengkaran antar desa di sini. Tujuan lompat batu sekarang untuk melestarikan budaya dan mendatangkan wisatawan. Jawab Paman Zega. Begitu sampai di rumah, aku menemui Paman. Paman, ternyata Fau ingin menjadi pelompat batu. Itulah sebabnya dia sering bermain lompat tali. Paman tahu kok, kata Paman Zega, dia dulu juga pelompat batu. Kakek Fau juga, kata Paman. Mataku terbelalak. Apa semua laki-laki Nias pelompat batu, Paman? Tentu saja tidak, Nando. Selama sisa liburan, aku menemani Fau berlatih. Paman Zega menambah tinggi tali. Fau tidak berhasil melompati tali itu. Aku memberinya semangat. Ayo, ayo, kamu pasti bisa. Fau tersenyum. Dia melompat dan berhasil. Aku bertepuk tangan. Fau melompat lagi, dan lagi. Walaupun tidak selalu berhasil, aku terus memberinya semangat. Liburanku pun usai. Aku akan pulang ke Medan. Semoga cita-citamu berhasil. Kelak kau jadi pelompat batu yang hebat, kataku kepada Fau. Terima kasih banyak, Nando. Kami pun berpelukan. Lanjut, saatnya mengisi jurnal membaca. Judul bukunya adalah Fau si pelompat batu. Nama penulis adalah Togi Sandi Situmorang. Dan nama ilustrator adalah Ferry Baryadi. Lanjut ke pertanyaannya. Pertanyaan pertama, di mana Fau tinggal?
Nah, dijelaskan pada cerita kalau Fau itu tinggal di Teluk Dalam, Pulau Nias. Apa tujuan Fau berlatih lompat tali setiap hari? Nah, tujuan Fau berlatih itu untuk menjadi pelompat batu jika sudah dewasa nanti. Lanjut, mengapa lompat batu menjadi hal yang penting bagi laki-laki Nias? Supaya nanti bisa melindungi desanya atau menyerang desa lawannya. Sebutkan 2 fakta yang ada di dalam cerita. Pertama, atraksi lompat batu merupakan tradisi yang ada di Pulau Nias. Dan yang kedua, tujuan lompat batu sekarang untuk melestarikan budaya dan mendatangkan wisatawan. Beri bintang untuk buku ini. Nah, bintang 1 tidak menarik, bintang 2 biasa, bintang 3 cukup menarik, dan bintang 4 bagus. Karena buku ini bagus, yuk kita beri bintang 4. Nah, apakah kamu juga tertarik menjadi pelompat batu? Sekian dulu ya cerita kita kali ini. Terima kasih bagi adik-adik yang sudah menonton. Mohon maaf apabila banyak salah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.